Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajr Bahar. Saya akan mempresentasikan sedikit poin dari mata kuliah penulisan dan publikasi karya ilmiah yang diampu oleh Bapak Dosen Dr. Andes Madaling MAP. Nah, adapun judul yang saya ambil adalah penggunaan media video tutorial terhadap hasil belajar teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama adalah latar belakang. Manusia adalah makhluk sosial yang perlu berinteraksi, butuh berkomunikasi dengan manusia lain. Interaksi terasa semakin penting pada saat manusia ingin menampilkan eksistensi diri agar keberadaan dirinya di antara manusia lain dapat diakui. Ilmu bahasa, studi bahasa, kajian tentang bahasa sekarang sudah bersifat universal. Demikian pula pendidikan bahasa dan pembelajaran bahasa setiap jenjang pendidikan pada globalisasi ini amat sangat diperlukan. Oleh karena itu, pengajaran bahasa, khususnya bahasa Indonesia, telah ditanamkan kepada anak sejak di usia dini. Hal ini dapat dilihat dari pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, khususnya di kelas rendah oleh para pendidik atau guru. Proses belajar dan mengajar yang efektif, aktif, dan menyenangkan ditandai dengan adanya keterlibatan guru dan siswa secara komprehensif, baik fisik, mental, maupun emosionalnya. Pelajaran bahasa Indonesia misalnya diperlukan kemampuan guru dalam mengelola proses belajar dan mengajar sehingga keterlibatan siswa dapat optimal, yang pada akhirnya berdampak pada motivasi belajar siswa. Dalam pengelolaan pembelajaran bahasa Indonesia, seorang guru harus mampu membuat semua siswa tertarik terhadap proses pembelajaran yang berlangsung sehingga siswa termotivasi untuk belajar sehingga materi yang disampaikan bisa terserap dalam otak setiap siswa. Untuk menunjang terhadap peningkatan motivasi belajar diperlukan upaya-upaya yang dilakukan, salah satunya dengan menggunakan ragam metode pembelajaran, karena pembelajaran memiliki peranan yang cukup penting dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif. Dalam kurung Sudjanas tahun 1987, salah satu metode pengajaran yang dapat meningkatkan keaktifan siswa adalah model pembelajaran Make a Match. Nah, adapun Make a Match itu merupakan salah satu pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Loma Quran pada tahun 1994. Salah satu keunggulan adalah siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Teknik ini bisa menggunakan dalam semua mata pelajaran, untuk semua tingkatan usia peserta didik. Model pembelajaran Make a Match merangkaikan yang paling baik dari yang terbaik menjadi sebuah paket multisensori, multi kecerdasan, dan kompatibel dengan otak, yang pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan guru untuk dapat merangsang anak untuk berprestasi. Cara ini dapat memaksimalkan usaha pengajaran guru melalui perkembangan hubungan, pengubahan belajar dan penyampaian kurikulum, serta menciptakan lingkungan belajar yang efektif, merancang kurikulum, menyampaikan isi, dan memudahkan proses belajar. Yang kedua itu adalah rumusan masalah, adalah konteks penelitian mengarah pelaksanaan dan pencapaian tujuan penelitian, merupakan pemetaan faktor-faktor atau variabel yang terkait dengan fokus masalah sesuai dengan latar belakang yang telah dirumuskan di atas. Maka rumusan masalah penelitian secara umum adalah apakah ada pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif Make a Match terhadap hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas. Yang ketiga itu adalah tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan pembelajaran kooperatif Make a Match terhadap hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas 8. Yang terakhir itu adalah manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah, yang pertama itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan di lembaga sekaligus kerangka acuan dalam mengembangkan model pembelajaran untuk meningkatkan prestasi belajar siswa di sekolah. Yang kedua, sebagai bahan acu dalam membimbing, mendidik, dan mengarahkan siswa dalam meningkatkan prestasi belajar siswa dengan menggunakan metode yang diterapkan. Yang ketiga,
Adanya penelitian ini akan dapat memahami kawasan dan khasanah keilmuan. Selain itu, peneliti akan mengetahui bagaimana pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif MATH terhadap hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas 8. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada yang menonton video ini. Apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung hadirin sekalian, saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.